Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Syafitri. Saya berasal dari kelas sore 1 Manajemen semester 5. Di sini saya akan memberitahu mengenai sistem informasi manajemen yang digunakan oleh kampus saya, yaitu STIE Pembangunan Tanjung Pinang, di mana biasanya sistem ini digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen untuk kebutuhan mengajar dan belajar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem yang pertama, yaitu SIAKAD atau Sistem Informasi Akademik, yang biasanya digunakan oleh dosen maupun mahasiswa. Yaitu SIAKAD ini merupakan suatu sistem di mana diperuntukkan untuk dosen menginput nilai mahasiswa selama 1 semester, dan bagi mahasiswa itu untuk bisa melihat nilai mereka selama 1 semester. Nilainya itu terdiri dari IPS dan IPK. Nah, di tampilan awal SIAKAD ini biasanya akan muncul menu login. Yang pertama ada username dan password. Nah, username ini diberi oleh kampus, biasanya itu NIM mahasiswa, tapi nanti kita bisa mengubahnya sendiri di laman setting di menu SIAKAD. Kemudian setelah ada menu username, password, kemudian ada pilihan yaitu mahasiswa, kemudian dosen, kemudian staff. Nah, bagi mahasiswa kita bisa mengklik untuk mahasiswa. Bagi dosen kita akan mengklik dosen, dan bagi staff mengklik staff. Nah, itu kayak ada kategorinya. Kategori mahasiswa, kategori dosen, dan kategori staff. Kemudian setelah ada kategori tersebut, di bawahnya lagi ada kode unik. Nah, kode unik ini berisi 4 angka ataupun huruf yang diacak. Nanti kita akan isi kode unik yang muncul di laman login, kemudian baru kita login. Nah, jika kode uniknya ini kita salah menginput, maka kita pun gagal untuk login ke laman SIAKAD berikutnya. Setelah kita login, nanti akan muncul menu di mana ada menu akademik, kemudian menu keuangan, kemudian modul lain, dan sistem. Nah, nanti akan muncul menu di akademik, itu muncul KHS ataupun nilai-nilai kita di per semesternya, di tiap semester, yaitu ada IP semester, kemudian ada SKS semester, kemudian ada IP kumulatif, dan SKS total. Kemudian jika kita ingin melihat komponen-komponen nilai kita, seperti nilai-nilai ujian akhir semester, ujian tengah semester, kemudian nilai individu, nilai kelompok, nilai kuis, dan lain-lain, itu teman-teman bisa ke menu komponen nilai. Nanti di menu komponen nilai ini teman-teman bisa melihat nih di per MK-nya. Per MK-nya nilai kita tuh di kelima nilai yang tadi saya sebutkan. Ada nilai kuis, tugas individu, tugas kelompok, UAS, UTS, itu teman-teman bisa melihat per MK-nya nilai-nilainya berapa aja. Misalkan di kuis nilai teman-teman 84, di tugas individu nilai teman-teman 90, di tugas kelompok nilai teman-teman 90. Nah, teman-teman bisa melihat spesifik nilainya di komponen nilai. Nah, di komponen nilai ini semua MK yang kita ambil di 1 semester itu akan muncul nilainya. Selanjutnya kita ke menu akademik. Nah, di menu akademik ini nanti muncul banyak sekali pilihan-pilihan. Yang pertama yaitu ada semester reguler namanya. Nah, di semester reguler ini ada lagi beberapa menu. Yang pertama itu data pribadi mahasiswa. Biasanya isinya itu kayak biodata mahasiswa, nama, tempat tinggal, umur, kemudian biodata ayah, biodata ibu, yang seperti itu. Kemudian ada nilai kuliah, yang nilai kuliah ini yaitu tadi yang di awal, yaitu KHS mahasiswa, yang teman-teman bisa melihat nilai mahasiswa per semesternya berapa. Kemudian ada kelengkapan SKPI, kemudian ada presensi kuliah, kemudian ada bahan kuliah, kemudian ada tugas kuliah, kemudian ada jadwal kuliah, kemudian ada KRS online, kemudian ada kuesioner dosen online. Nah, di kuesioner ini biasanya kami mahasiswa STI Pembangunan Tanjung Pinang mengisi kuesioner setelah kami
menjalani ujian akhir semester. Nah, biasanya setelah kami selesai mengadakan ujian akhir semester, nah kuesioner dosen online ini biasanya juga sebagai salah satu syarat kami untuk mengambil MK selanjutnya di semester selanjutnya. Jadi kami biasanya harus mengisi kuesioner dulu, baru kami bisa mengambil mata kuliah di semester selanjutnya, seperti itu. Kemudian cetak kartu. Nah, cetak kartu ini yaitu cetak kartu KHS. Jika teman-teman ingin mencetak kartu KHS teman-teman atau teman-teman ingin ngeprint kartu KHS teman-teman untuk keperluan di dunia perkuliahan, nah teman-teman bisa ke menu akademik, kemudian lihat di semester reguler, terus tekan menu cetak kartu. Nah, nanti akan muncul sendiri. Kemudian pengajuan cuti. Nah, di menu ini juga ternyata ada menu pengajuan cuti. Nah, bagi teman-teman yang ingin cuti semester itu, teman-teman bisa melihat dulu di menu pengajuan cuti ini. Nanti akan diminta mengisi data-data yang diperlukan untuk pengajuan cuti tersebut. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan mahasiswa. Kemudian jika teman-teman bisa lihat di samping semester reguler itu dia ada semester pendek. Nah, semester pendek ini adalah program baru yang diadakan oleh STI Pembangunan Tanjung Pinang. Bagi teman-teman yang mau lulus lebih awal bisa mengambil semester pendek ini. Semester pendek ini diadakan di libur semester, biasanya diadakan 2 bulan, 1,5 bulan kalau nggak salah. Nah, di semester pendek ini ada menu-menu lagi sama aja dengan semester reguler, tapi dia ini lebih sedikit, yaitu menu-menunya yaitu nilai kuliah, kemudian presensi kuliah, kemudian bahan kuliah, kemudian tugas kuliah, jadwal kuliah, dan KRS online semester pendek. Dan di samping semester pendek ada lagi tugas akhir, di mana tugas akhir ini ya skripsi mahasiswa. Ketika kita sudah menginjak semester 7 atau semester 8 itu sudah harus menyusun skripsi sebisanya. Kemudian di laman si akad ini ternyata juga ada tugas akhir untuk kita mengontrol tugas akhir kita, yaitu skripsi kita. Di menu-menunya itu ada usulan tugas akhir, ada proposal tugas akhir, ada seminar tugas akhir, ada bimbingan tugas akhir, ada sidang tugas akhir, dan wisuda. Selanjutnya yaitu ada menu sistem. Nah, di menu sistem ini teman-teman bisa mengubah password teman-teman yang awalnya tadi. Jika teman-teman ingin mengubah sesuai keinginan teman-teman, bisa dilakukan di sistem ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai kedua sistem yang sering sekali digunakan oleh dosen maupun mahasiswa di STI Pembangunan Tanjung Pinang, yaitu Learning Management System. Nah, biasanya sistem ini setiap hari akan diakses oleh mahasiswa untuk kegiatan absensi ataupun mengakses modul-modul pembelajaran ataupun tugas. Nah, disinilah tempatnya kami biasanya mengabsen atau melihat apakah ada tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, biasanya dosen akan memberikan tugas kepada mahasiswa ataupun modul-modul pembelajaran di Learning Management System ini. Di menu awal ketika kita masuk di LMS itu terdapat 2 menu, yaitu yang pertama ada registrasi, yang kedua ada login. Nah, registrasi ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa baru. Nah, bagi mahasiswa baru ini bisa registrasi terlebih dahulu di LMS ini. Kemudian bagi mahasiswa yang sudah aktif bisa langsung login saja ke LMS. Nah, di menu login ini nanti juga akan muncul username dan password. Biasanya dikasih oleh kampus dari awal kita registrasi, sama juga biasanya name, tapi bisa diubah juga sesuai keinginan teman-teman. Setelah kita login ke Learning Management System, setelah kita memasukkan username dan password kita, nanti akan muncul beberapa menu yang mirip dengan si akad yang sebelumnya saya jelaskan, tapi ini lebih ke ringkasannya. Di menu yang awal ada keuangan nih. Keuangan itu ada biaya komponen periode, kemudian ada SPP, kemudian ada KKN dalam negeri, KKN luar negeri, dan seminar UP. Nah, semua keuangan ini bisa kita lihat di LMS ini ternyata teman-teman. Setelah diperbarui dulunya menu ini belum ada, namun setelah diperbarui muncullah menu yang terbaru, yaitu menu keuangan. Kemudian menu yang selanjutnya yaitu akademik perkuliahan. Di sini ada dosen pengajar, ada KFS, ada KKN dalam negeri, ada KKN luar negeri. Teman-teman bisa melihat dosen pengajar teman-teman di MK ini siapa di menu dosen pengajar ini.
Nah, ternyata di Learning Management System ini juga kita bisa mengecek langsung KHS kita per semesternya. Jadi bagi teman-teman yang gak mau ribet, teman-teman bisa langsung ke LMS aja dan buka di menu akademik itu ada KHS. Jadi teman-teman bisa lihat nilai teman-teman itu di sini. Kemudian menu yang biasanya sering sekali diakses oleh mahasiswa yaitu menu course. Ketika kita membuka menu course, nah nanti akan muncul beberapa mata kuliah yang sudah kita ambil di MK itu. Nah, jika teman-teman ingin absensi di salah satu MK, teman-teman bisa langsung saja mengklik mata kuliah tersebut. Misalkan saya mengklik mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, nanti akan muncul beberapa menu lagi nih, teman-teman. Yang pertama ada menu post, kemudian ada silabus, kemudian ada forum, kemudian ada assignment, kemudian ada attendance, dan kemudian ada about course. Nah, di menu silabus ini biasanya dosen akan memberikan modul-modul pembelajaran seperti buku ataupun PPT. Nah, biasanya dosen akan menginput di sini modul-modulnya di silabus ini. Nah, kemudian di silabus itu ada menu lagi nih, ada first syllabus, ada second syllabus, ada third syllabus, ada fourth syllabus. Jadi sampai pertemuan ke-16, ada 16 silabus. Nah, nanti dosen-dosen akan tiap pertemuan, dosen-dosen akan memberikan modul pembelajaran di tiap pertemuannya gitu. Misalkan teman-teman ingin ingin mengakses modul di pertemuan keempat. Nah, teman-teman tinggal pilih aja fourth syllabus, nanti akan muncul di sini. Kemudian selanjutnya ada forum. Nah, forum ini biasanya untuk mahasiswa dan dosen berdiskusi. Nah, biasanya kami di salah satu MK juga sering sekali menggunakan forum ini untuk berbagi pendapat dan diskusi di forum ini biasanya. Forum ini biasanya tempat diskusi dan memberikan pendapat. Kemudian di assignment ini adalah menu tugas. Nah, biasanya para dosen itu memberikan tugas tuh di menu assignment ini, teman-teman. Nah, nanti dosen itu akan memberikan tugas, kemudian juga ada deadline-nya di sini, di assignment ini ada deadline-nya, kemudian teman-teman bisa nge-submit di assignment ini, tugas teman-teman. Tuh. Kemudian ada menu attendance. Nah, menu attendance ini menu absensi biasanya. Untuk jika teman-teman ingin absensi, biasanya di sini nanti akan muncul attend. Nah, kalau teman-teman sudah absen, nanti attend itu akan merubah menjadi attended. Nah, seperti itu. Nah, di menu attendance ini, teman-teman juga bisa mengecek absensi teman-teman di pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, biasanya itu para dosen meminta mahasiswa untuk mengecek lagi absensinya, apakah ada yang terlewat absensinya, dan bisa langsung dikomunikasikan ke dosen jika ada absensi teman-teman yang bermasalah. Seperti itu. Nah, itu tadi merupakan kedua sistem informasi manajemen yang sering digunakan di kampus STIE Pembangunan Tanjung Pinang oleh dosen maupun mahasiswa. Nah, di sini terdapat kekurangan dan kelebihan dari kedua sistem ini, yaitu biasanya di LMS atau Learning Management System, jika terjadinya error, nah maka mahasiswa ini akan sulit melakukan absensi, di mana absensi menjadi poin utama dalam kegiatan mengajar dan belajar. Nah, jika absensinya sulit diakses, maka mahasiswa biasanya ini akan kesusahan nih, bagaimana nih kita mau absen dan segala macam. Nah, jika sistemnya itu sering error mendadak dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, sebaiknya jika sistemnya ini error, maunya ini diberikan pemberitahuan dulu dan sampai kapan error ini dapat diatasi, seperti itu. Menurut saya sih itu aja kekurangan yang saya rasakan selama ini selama saya menggunakan LMS dan SIAKAN. Kelebihan dari kedua sistem informasi manajemen yang digunakan di kampus STIE ini, pekerjaan menjadi lebih efisien, baik dosen, staf, maupun mahasiswa. Bagi mahasiswa yang biasanya absensi masih manual, sekarang bisa langsung akses langsung ke LMS dan absensi. Nah, bagi dosen yang biasanya menginput nilai atau nilai mahasiswa itu pun masih manual juga,
sekarang sudah bisa langsung menginput ke si akadnya. Kelebihannya itu dari meningkatnya efisiensi kerja dosen dan staf di kampus SIIF Pembangunan Tanjung Pinang. Itu saja dari saya. Sekian dari saya harap video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian dalam aplikasi sistem manajemen informasi yang sering digunakan di kampus SIIF Pembangunan Tanjung Pinang. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.